Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja di forum. Saya kembali ke Gubernur Jawa Barat, Mas Ridwan Kamil. Kang Ridwan, jadi tadi pembicaraan bagian hulu, sekarang bagian hilir ya, artinya bagian rumah sakit dan sebagainya. Di tengah keterbatasan anggaran yang ada, apa kendala lain yang dihadapi oleh Jawa Barat untuk mengatasi bagian hilir yang memang semuanya over capacity? Ya, saya kira ada dua hal ya. Pertama, terjadi banyak tragedi-tragedi tidak hanya di rumah sakit, juga di isolasi mandiri. Dari data 300-an yang saya terima yang meninggal dunia di seluruh Indonesia di saat isolasi mandiri itu 90-nya ada di Jawa Barat, kira-kira begitu. Kenapa mereka meninggal? Ada dua hal, karena rumah sakit itu sehingga mereka akhirnya mencoba bertahan di rumah, kemudian juga atensi dari aparat terus kita evaluasi, kita perbaiki, jangan sampai ada yang parah tidak terdeteksi oleh aparat setempat. Nah, jadi kuncinya adalah keterisian rumah sakit. Sehingga di Jawa Barat kita lakukan strategi di hulu, yaitu nahan mereka-mereka yang gejalanan untuk jangan dikit-dikit ke rumah sakit. Karena penelitian kami yang masuk ke rumah sakit ternyata sekian persen itu adalah gejala ringan yang memaksakan diri ke rumah sakit. Nah, karena ada 1.300 ruang isolasi di desa-desa yang harus digunakan. Kemudian di hilirnya, mereka-mereka yang mau sembuh lah, 20% lagi waktunya sembuh, itu kita pindahkan. Kita ada anggaran untuk hotel-hotel di Jawa Barat, juga gedung-gedung negara, apartemen dan sebagainya untuk memindahkan mereka yang mau sembuh. Jadi yang ringan kita tahan, yang mau sembuh kita pindahkan. Nah, ini saya tidak tahu apakah ini oleh faktor ini atau tidak, juga belum dipastikan ini kesimpulan yang mutlak. Ada penurunan 2%, sudah kepala 8, di atas 90%, sekarang 88%, sudah menurun sedikit. Mudah-mudahan ini tren turun walaupun kita tahu ini fluktuatif. Nah, kemudian juga yang sekarang sudah mulai bergerak adalah kita memberikan obat gratis. Karena yang isoman-isoman itu curhatnya dua, Mas Budiman. Tuh, Pak, katanya saya bingung mau ngapain, tanya ke dokter sibuk, puskesmas sibuk. Maka kita bikin telekonsultasi melalui telemedicine bahasa internasionalnya, bahasa gampangnya ke rakyat kita telekonsultasi. Itu juga sudah luar biasa banyak, Mas, 11.000 yang bertanya dalam 4 hari. Sementara dokter kita yang menjawab hanya 12, mau kita tambah hari ini, menunjukkan berarti kebingungan orang-orang isoman itu tinggi sekali. Kemudian juga obat-obat gratis sudah mulai kita kirim melalui kurir-kurir untuk memastikan obat-obatan juga kita aman. Kita MOU dengan 11 perusahaan farma di Jawa Barat supaya obat itu tersedia langsung ke gudang Pemprov dan tidak mahal. Nah, saya kira itu yang terjadi dalam proses pengurangan keterisian rumah sakit. Tapi ini percuma saja. Kalau orang-orang sakit yang bercampur dengan orang-orang sehat atau OTG ditemukan dengan berkeliaran ketidakdisiplinan. Maka kemarin 1 RT 1 tracer itu juga kita mulai untuk memastikan kita bisa menemukan orang sakit di tengah orang sehat, sehingga orang sehat itu jangan terkorbankan oleh kedaruratan ini yang sebenarnya bisa kita cari dengan cara-cara tadi. Kang Emil, langkah apa sebenarnya yang membuat Anda kemudian berani ya mengalihkan dana-dana infrastruktur ya, kemudian dialihkan aja fully untuk penanganan COVID-19? Apa sebenarnya yang mendasari keberadaan langkah politik Kang Emil? Sebenarnya bukan langkah politik ya, itu memang ada anggaran dari 11 proyek yang Pak lapor, ini lelangnya nggak jadi, kira-kira begitu kan. Karena satu dan lain hal. Berapa jumlahnya Pak? Ada 11. Berapa totalnya? Sekitar 140. Ya sudah, daripada nanti masuk ke dalam keranjang APD yang munculnya nggak jelas, akhirnya saya ambil keputusan kedaruratan, udah langsung geser aja ke BTT, sehingga bisa dibelanjakan langsung dalam waktu 2 sampai 1 bulan ini. Jadi sebenarnya sesederhana itu aja. Ini mah akal sehat aja, mengatakan ada yang tidak terjadi, uangnya berhenti, ini lagi butuh. Nah, curhatan yang banyak adalah minta obat, minta oksigen, ya udah kita geser ke situ. Sederhana itu sih, Mas Budi, Mas. Oke, baik. Sebelum ke Mas Anies, saya coba Mas Ganjar dulu. Mas Ganjar, sudah berapa RT sih sebenarnya yang di lockdown oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadapi COVID-19?
Belum banyak sih Mas, karena rata-rata begitu, Pak udah sembuh Pak, nggak jadi lockdown gitu. Ngapusi. Dari iya kemarin sih hitungan epidemiologis kita kan 7.866, itu hitungan epidemiologis kita. Kalau hitung-hitungan dari ketentuan Mendagri itu sebenarnya cuma 152. Oke. Nah, kenapa kemudian saya pilih yang epidemiologis? Karena menurut saya ya fakta catatan kesehatannya seperti itu. Kemarin sih baru 182-an yang mau melakukan lockdown. Terus yang lain saya mintakan kepada mereka, ayo dong yang lain di lockdown. Udah sembuh Pak, nggak jadi katanya. Tapi dijaga loh, oh siapa? Joko Tonggonya kita bekerja. Nah Joko Tonggo ini menjadi instrumen yang bagus untuk jagain mereka, mana yang sakit harus lari kemana dan sebagainya. Belum sesempurna cerita saya dalam pelaksanaannya, tapi instrumen itu sekarang mulai hidup lagi ketika kemudian banyak masyarakat yang bertanya, terus kemudian dia kebingungan harus menjawab, dan akhirnya seluruh bupati, wali kota termasuk provinsi membuat call center agar kita bisa melayani mereka. Kadang-kadang layanannya itu tadi, tanya obat, tanya ambulan, tanya kuburan, tanya tempat tidur. Ada juga yang kemarin Mas, saya hamil Pak, saya harus menyusui anak saya. Tapi saya positif, bagaimana? Nanyanya kepada gubernur, saya nggak tahu dapat nomor saya dari mana. Bukan saya nggak juga bingung juga ini gimana caranya. Akhirnya saya masukkan ke grup kawan-kawan OPD saya, kemudian langsung direspon, ternyata tinggal di Blora, dan akhirnya kita kontak dengan PKK, kita kontak dengan RT, Mas, muncul relawan-relawan ASI dari kampung itu. Saya lagi menyusui, saya sedot, saya kirim ya, begitu. Jadi artinya pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang juga tidak langsung berkaitan dengan soal hilir tadi. Tapi mereka bertanya, mereka kebingungan dalam kondisi seperti ini. Maka call center itu yang sekarang kita minta buka untuk mereka ya 24 jam lah itu untuk standby. Itu Mas Budiman. Oke, selain Joko Tonggo, lockdown, dan kemudian tadi call center, apalagi inisiatif yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengendalikan COVID-19? Ya kalau dari sisi hilirnya tetap ya kita ngurusi rumah sakit ini, Yankes, Nakes, Alkes, ini 3 kes yang mesti kita dorong. Maka kemarin saya usulkan pada Pak Menkes agar SDM yang agak sulit untuk dicari kita kerjasama dengan perguruan tinggi. Perguruan tingginya udah mau, tapi harus ada regulasi yang mesti dipenuhi. Maka saya minta ayo dong diregulasi, kita bikin kemudahan-kemudahan agar mahasiswa semester akhir itu bisa masuk. Ini akan sangat membantu. Kedua, saya membuat satgas oksigen, karena oksigen ini betul-betul hari ini urgent betul, dan kami ini tidak punya pabrik yang gedenya ada di Kang Emil begitu. Sehingga kemarin kita pinjem dari wilayahnya Kang Emil, dikirimin dari Jawa Timur, dikirimin, dan tadi mendapatkan 2 tangki yang bisa kita kelola dan 3 tangki bisa dikelola bareng-bareng, jadi ada 5. Mudah-mudahan ini bisa cukup membantu. Lalu kita siapkan, saya kira dari sisi politik anggaran, kami lagi ngobrol sama pimpinan Dewan. Ini kita punya duit kurang lebih ya sekitar 1 triliun lah, 1 triliun lebih dikit. Anggaran ini mau kita kasihkan kepada kawan-kawan di desa. Maka kami negosiasi sama juga kades-kades untuk kita omongkan, kalau situasinya ini sulit seperti ini dan akan butuh waktu beberapa lama, teman-teman desa bisa nggak mengcover dari sisi bantuan-bantuan, semacam bantuan sosial begitu. Jawabannya masih beragam, ada yang mampu, ada yang tidak. Lalu saya tawarkan, kalau kemudian saya geser bantuan yang seharusnya saya berikan kepada bantuan desa untuk infrastruktur, mau nggak saya geser, tapi Anda yang kelola begitu. Nah ini lagi dalam proses, ongoing proses negosiasi, dan Pak Luhut tadi sudah sampaikan dalam rapat kita juga, mudah-mudahan minggu ini bansos dari pusat sudah berjalan. Maka kami hanya menyiapkan saja sebenarnya situasi-situasi yang darurat itu, Mas Budiman. Baik, saya balik ke Mas Anies Baswedan, Gubernur Jakarta. Hari ini 100.000 tembus ya positif di Jakarta. Padahal ada perkiraan kalau udah nembus di angka 60.000 memang situasinya sudah genting dan darurat. Mas Anies, gimana setelah 100.000 tercapai kesiapan yang langkah-langkah antisipasi yang akan dikerjakan oleh pemerintah Provinsi Jakarta? Ya, yang pertama yang paling urgen dulu adalah memastikan tempat isolasi untuk warga, isolasi terkendali. Kemudian yang kedua adalah kapasitas rumah sakit, di dalamnya bukan hanya unsur tempat tidur, tapi unsur tenaga medis dan alat kesehatannya itu siap. Kemudian
adalah support dari lingkungan bagi mereka yang melakukan isolasi mandiri. Dari pengalaman selama ini, Dinas Kesehatan di Jakarta menyimpulkan dari 100% kasus aktif, sekitar 30-40% itu membutuhkan perawatan, khususnya mereka yang lanjut usia. Nah, ini yang sedang dialami Jakarta adalah tekanan pada rumah sakit yang amat tinggi. Oke. Dan kita kalau bicara tentang BOR, Mas Budiman, saat ini BOR kita itu 92%. 92%. Kemudian ICU-nya 94%. Oke. Tapi dalam kenyataannya kita ketemu dengan situasi di mana kecepatan orang masuk itu tidak sebanding dengan tempat yang tersedia. Oke. Jadi IGD di Jakarta pada saat ini orang datang dan mengantri di depannya. Karena itu disiapkan tabung oksigen, disiapkan tempat tidur untuk mereka mengantri. Situasinya amat mengkhawatirkan. Oke. Lalu kemudian sekarang ada persiapan, alhamdulillah Bapak Presiden sudah mengarahkan untuk menggunakan rumah sakit haji, nanti insya Allah itu akan digunakan, dan rumah sakit haji ini nanti bisa menampung cukup, walaupun kalau bicara tentang kebutuhannya itu masih tinggi, nanti akan bisa menjadi 900 tempat tidur, di awalnya 280 tempat tidur. Jadi Mas Budiman kalau boleh saya analogikan Mas, ini adalah atap rumah yang bocor. Kemudian kita menyiapkan ember untuk menampungnya. Nah, embernya memang harus kita besarkan karena tetesannya banyak dengan volume yang di kecepatan yang tinggi. Tetesannya itu. Lalu kita siapkan memperbesar, tapi ini tidak akan mungkin bisa selesai kalau bocornya, atapnya itu tidak ditambal. Nah, menambalnya itu dengan 2 langkah. 1, pemerintah melakukan 3T, testingnya ditingkatkan, alhamdulillah Jakarta testingnya tinggi, tracingnya dilakukan untuk menemukan orang-orang yang positif, seperti juga disampaikan teman-teman yang tadi, bahwa mereka yang positif lalu kemudian diisolasi mandiri, isolasi terkendali, atau dirawat. Lalu, sisi masyarakat, 5M, nah ini harus sama-sama. Dan sekarang yang sedang masif dilakukan, kan 5M itu begini, pakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Nah, keputusan pemerintah untuk melakukan PPKM darurat itu mengerjakan M yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah, pengalaman kami, Mas, di Jakarta, dari data pergerakan penduduk yang diukur menggunakan alat komunikasi HP kita, seketika jumlah masyarakat yang berada di luar rumah itu menurun, maka penularan itu menurun. Dan itu datanya data 1 tahun terakhir. Jadi saat ini menambalnya itu 2. 1, testingnya tinggi. Dan saya bersyukur sekali bahwa dari Kementerian Kesehatan sekarang memberikan ukuran pada wilayah, kabupaten, kota, provinsi itu berdasarkan jumlah testing yang dilakukan. Karena inilah ukuran yang benar di dalam menilai penyebaran wabah di sebuah wilayah. Nah, dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan bisa mendeteksi lebih cepat. Itu kerjaan pemerintah. Tapi yang dikerjakan oleh masyarakat harus mengerjakan 5M. Itulah menambalnya. Kalau itu tidak ditambal, maka bocornya itu akan jalan terus. Sebesar-besarnya ember disiapkan, pasti akan luber nantinya. Luber itu terlihatnya di mana? 1, jumlah pasien lebih banyak daripada kapasitas sistem kesehatan. Kemudian kita akan menyaksikan nanti begitu banyak orang yang belum tertangani dan kemudian wafat karena belum sempat tertangani. Nah, situasi ini harus terhindarkan. Ya, caranya sekarang kita ikuti ini dengan baik. Nah, kami di Jakarta mencoba dengan 1 mobilitas itu, lalu kedua ada soal posko. Di tiap kelurahan itu ada posko, ada unsur masyarakatnya, ada unsur lurah, ada Babinsa, Babim Kantipmas. Ini dikerjakan secara masif, 100% di Jakarta ada. Kemudian di tingkat RT RW ada gugus tugas. Tugasnya apa? Mereka membantu bagi mereka yang terpapar dan isolasi mandiri. Lalu kedua,
melaporkan kebutuhan-kebutuhan di tingkat komunitas, tingkat kompleks, kampung. Nah, ini adalah cara kita untuk mengendalikan di masyarakatnya. Oke, baik Mas Adis. Pertanyaan saya yang terakhir kepada 3 gubernur, ya, seandainya PPKM ini kemudian tidak mendapatkan hasil yang penurunan cukup signifikan, langkah darurat apa yang akan dilakukan oleh para gubernur untuk mengendalikan pandemi di wilayah masing-masing? Mas Ganjar. Ya, bukan tidak mungkin bisa diperpanjang. Bukan tidak mungkin. Itu yang bisa kita lakukan. Namun tindakan disiplin memang mesti lebih tegas lagi. Dan tentu saja kita mesti bicara juga dengan masyarakat bahwa ada yang memang butuh bantuan. Ada yang memang sulit betul hidupnya. Dan itu mesti di-backup oleh pemerintah. Makanya kita sedang mengkalkulasi itu untuk menyiapkan beberapa skenario yang menjadi pertanyaan Mas Budiman. Kalau tadi saya bicara politik anggaran, begitu ya, dari APBD termasuk sources yang lain. Kami dengan Basnas, Mas, zakat infak sodako kita, itu kita sudah desain sampai dengan sore tadi. Baik. Seandainya terjadi situasi yang darurat, kekuatan dari masyarakat ini yang bisa kita kerahkan berapa? Jangan sampai semua nanti ngatung minta mohon sama pemerintah. Kira-kira seperti itu. Baik. Pak Ridwan Kamil, kalau langkah daruratnya seperti apa Jawa Barat? Iya, saya kira kalau sudah darat ya, semua itu berganti peran. Kayak hari ini misalkan minggu-minggu ini sudah saya perintahkan semua kepala dinas sekarang ngurusin dulu topoksinya, semua jadi LO di kota kabupaten. Jadi ada kepala dinas saya tugaskan di Pangandaran, di Bekasi, di mana sebagai perwakilan gubernur di daerah masing-masing. Kemudian direktur-direktur BUMD, kami ada sekitar 40-an. Saya bilang berhenti dulu sampai tanggal 20, kerja ngurusin oksigen, saya bikin satgas oksigen, kerja ngurusin kasur rumah sakit, kerja. Jadi kalau sudah darurat begini, ya kerja-kerja formal itu tidak berlaku lagi. Nah, worst skenario-nya kita sedang menyiapkan semua menjadi nakes, semua menjadi relawan, dan semua rumah adalah rumah sakit, kira-kira begitu. Baik. Nah, ini akan coba kita visikan seperti itu. Mas Anies, langkah darurat yang dipersiapkan oleh pemerintah provinsi? Pertama, memastikan bahwa ini harus berhasil. Jadi penekanan pada mobilitas harus berhasil. Yang tidak mentaati itu kan 2 tadi kemungkinan. Karena kebutuhan disiapkan bantuan sosial. Sehingga mereka kebutuhannya terpenuhi sehingga bisa mengurangi mobilitas. Yang kedua, melanggar karena keserakahan. Yang karena keserakahan, caranya apa? Rasa takut. Keserakahan itu berhenti kalau ada rasa takut. Hukuman yang tegas. Hukuman yang tidak pandang bulu. Dan itu yang kita lakukan sekarang. Sehingga program untuk kita mengendalikan pergerakan itu bisa berhasil. Kemudian sambil itu dijalani, karena ini tidak akan terlihat sekarang angkanya, nanti baru minggu-minggu depan. Kalau itu belum, mungkin perlu perpanjangan. Perpanjangan, konsekuensinya lebih berat di kita semua. Karena itu lebih baik kita disiplin sekarang, sehingga ini lebih cepat untuk tuntas, dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Baik. Mas Anies Baswedan, Kang Emil, dan Mas Ganjar, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Saya akan melanjutkan diskusi ini dengan juru bicara dari Kementerian Kesehatan dan seorang epidemiolog setelah jeda berikut ini.